Barakallahu fikum Ustaz Muhammad Khalil. Sekarang kita lanjutkan Ustaz. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan masuk pada poin yang ke-9 dari ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya. Sehingga kami ingatkan sekali lagi, jadi dari teman-teman Islam Jamaah itu ketika muncul gerbong-gerbong hijrah itu, maka mereka membentengi umatnya dengan membuat ciri-ciri mereka yang pemahamannya tentang jamaah ini sudah berubah. Nah, maka 30, ada 30 ciri dan akan dita'dil, akan diluruskan oleh Al-Ustadz Muhammad Khalil, Ustadz Khalil Bustami, dan kita sampai pada yang ke-9 Ustadz ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dicek di video yang sebelumnya. Sekarang yang ke-9. Saya akan bacakan cirinya, nanti Ustadz Khalil Bustami yang akan memberikan ta'dil atau meluruskannya. Yang ke-9, mereka yaitu orang-orang yang sudah keluar tadi, yang pemahamannya berubah, mempunyai pengertian berjamaah hanya sebagai muamalah dan tidak terkait pada bab akidah. Nah, ini bagaimana Ustaz? Jadi urusan berjamaah ini hanya muamalah aja, nggak masuk dalam ranah akidah. Itu pemahaman yang katanya sudah berubah. Jadi mereka punya pemahaman tentang jamaah itu berkumpul, berkelompok seperti mereka, lalu mengangkat imam di bayat. Nah. Mereka sebenarnya kalau diajak ini akidah atau tidak, sebenarnya mereka nggak ngerti karena mereka nggak belajar akidah. Cuman kita menilai dari sisi keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat dan kepastian surga neraka ada di situ, maka kita bilang akidahnya mereka ini gitu. Paham. Nah, dan dikuatkan dengan pernyataan ini. Nah, belakangan mereka ngerti, sering mendengar mungkin akidah itu yang harus diyakini. Mereka juga mendefinisikan ini. Jika dia diyakini 100% benar di poin ke-10. Ini poin ke-9 pun panjang sebenarnya. Cuma itu singkatan. Artinya kita menilai bahwa versi keimaman yang dibahas kemudian membentuk jamaah seperti mereka, itu menurut mereka itu akidah. Iya. Menurut mereka itu akidah. Nah, sedangkan orang-orang yang keluar seperti saya, mereka katakan menurut mereka muamalah. Muamalah aja, bukan termasuk bab akidah. Ya. Ini saya katakan memang pada saat tabayun, ada forum tabayun saat itu, saya nyatakan seperti itu. Lah, forum tabayun ini baru dengar malah Ana Ustaz. Jadi sebelum saya dikeluarkan, ada 3 kali forum tabayun. Jadi antum ini dikeluarkan ya, bukan keluar ya? Dikeluarkan. Dikeluarkan. Kalau keluarnya sudah lama saya secara batin. Iya, secara akidah ya. Secara akidah udah lama. Terus forum tabayun ini Ustaz? Saat itu saya buka begini. Jadi bab keimaman saya belum langsung nerjang kamu salah sebenarnya. Ya. Ini kelompok, hanya sebuah kelompok. Ini bukan jamaatul muslimin, ini bukan khalifah, bukan amir yang sah. Gitu. Cuman saya katakan, coba Anda dengarkan sampai ulama membuat muamalatul hukam contoh. Ya. Jadi kitab yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemimpin dan penguasa, muamalatul hukam. Ini kitabnya. Saya bilang. Kemudian yang tokoh di situ yang ngotot bahwa ini masuk akidah. Saya bilang coba sampean pahami kata-kata muamalah dulu. Supaya maksud saya supaya bisa terima ini. Yeah. Muamalah itu kan amila ya'malu. Amala yu'amilu itu menunjukkan interaksi dua belah pihak saling berinteraksi. Hukam amir dengan ru'yah. Kalau mereka begitu, amir sama ru'yah. Ini kan bicara masalah hubungan ini kan. Lah itu bahasa Arabnya loh muamalah. Muamalah. Yang mana yang mau dimasukkan ke ranah akidah? Itulah. Lalu paham. Jadi secara bahasa aja sebenarnya udah menjawab ya. Iya, udah menjawab gitu. Dan mereka maunya dimasukkan ke akidah. Akidah menurut mereka secara keyakinan dan secara praktek, nggak boleh ditawar-tawar. Jadi harus yakin 100% jamaah surga tidak jamaah neraka. Nah, itu bahasa mereka jamaah surga tidak jamaah akidah. Terus dalam praktek
dalam toto lahirnya harus 100% juga. Harus punya imam betul, harus baiat betul, dan harus taat betul. Sampai tidak punya, neraka sudah. Ini kan akidahnya. Itu menurut mereka? Menurut mereka. Jadi ditempatkan di... Berarti Islam jamaah ini adalah jaminan surga yang di luarnya jaminan neraka. Neraka, pasti karena neraka. Ini perkara akidah. Akidah. Berarti walaupun mereka nggak ngomong terang-terangan bab akidah, tapi pun kenyataannya begitu. Apalagi ini sudah ada dia mengatakan sudah masuk pemahaman yang berubah. Iya, kalau yang berubah pemahamannya maka ini dianggap sebagai bab muamalah. Mereka dalam yang ke-9 ini menyimpulkan di belakang begini. Mereka pakai dalil dalam Rawahu Ibnu Zanjawi. Mereka ambil gini. Wa idzan tahliku wa tadillu bal ajibu alladzi da'akum ila sultanillah fa innallaha la yufarriqu baina sultanihi wa kitabih. Ini kesimpulannya begini, bahwa bab imam, bab jamaah menurut mereka tidak terpisahkan dari kitab Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Ini buktinya akidah. Padahal dalam dalil ini ya, dalam dalil ini pertama ya, ajibu alladzi da'akum ila sultanillah. Sultanillah. Nah. Sultan jelas penguasa, jadi khalifah, penguasa Islam kan begitu. Seorang pemerintah ulil amri. Ini dibawa ke kelompok mereka. Secara lafadznya kan sudah salah. Belum menyimpulkan lagi belakangnya. Hanya gara-gara la yufarriqu baina sultanihi wa kitabih. Terus Allah tidak memisahkan antara sultan dan kitabnya. Artinya ini akidah. Malah gitu, dari mana? Dalil seperti ini kok dibikin ini bab akidah, itu dari mana? Gak masuk akal memang. Tapi ya mereka ya kondisinya seperti itu. Iya. Antara yang di atas sama yang di bawah. Bahkan mungkin yang di atas kadang-kadang lebih bodoh daripada yang di bawah. Cuman menang ngototnya aja. Karena saya yang dibaiat, saya wakil imam, saya penerobos pusat gitu. Kamu harus taat. Jadi ada istilah-istilah tuh ya, penerobos, bolo pendem tadi. Udah rapi banget sebenarnya kalau secara organisasi ya. Coba itu dibilang muamalah gitu malah bagus lah. Ini muamalahnya rapi gitu kan. Muamalahnya rapi, nggak mau mereka. Tapi ketika dibilang akidah, jamaah surga tidak jamaah neraka. Dan sevulgar itu ya. Dan saya sempat dengerin potongan video yang sempat dikirim oleh teman-teman. Juga memang dengan bahasa seperti itu. Loh berarti antum ini gak ngakoni lek sing metu toko jamaah iki neraka. Video yang dikirim. Bilang, "Nggih, Pak." Oh ya berarti antum itu keluar kata-kata kotor itu kan, keluar kata-kata kotor. Oh ya. Itu akidahnya. Karena mereka menganggap jamaah ini akidah mereka. Di luar ini berarti akidahnya salah dan pasti neraka. La ilaha illallah. Kalau mereka sudah ngomongkan akidah, mereka nggak kepikiran apa itu rukun iman yang 6, apa itu tauhid, nggak mikir itu. Pokoknya ini. Pokok ngikut imam. Ngikut imam. Baiat kepada imam. Ada akidah utamanya ya ini. Kalau dibilang muamalah nggak mau mereka. Sip. Itu poin ke-9 Ustaz ya. Ada tambahan Ustaz poin ke-9? Tapi saya rasa jelas sekali kalau poin ke-9. Pokok intinya mereka yang sudah dianggap keluar ini pemirsa menganggap bahwa jamaah mereka itu hanya sekedar muamalah saja. Bagaimana bermuamalah dalam perkara dunia dengan hukam atau yang lain. Tapi menurut mereka dari kalangan Islam jamaah, kelompok mereka ini, jamaah mereka ini adalah akidah. Siapa yang di dalam maka surga, siapa yang di luar atau tidak mau baiat maka neraka. Dan itu kalau kita belajar kitab akidah yang dasar aja udah paham insya Allah.